Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan serangkaian yang terjadi pada individu secara progresif, mulai dari masa konsepsi sampai akhir hayat, yang menunjukkan suatu proses menuju ke depan, bersifat tetap dan maju, serta tidak dapat diulangi kembali. Yang pertama adalah perkembangan moralitas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moralitas antara lain perkembangan kognitif umum. Yang kedua, penggunaan rasio dan nasional. Yang ketiga, isu dan dilema moral. Yang keempat, perasaan diri. Menurut Lawrence Kohlberg, penilaian pada perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Nah, menurut penilaian ini terdapat 3 tingkat dan 6 tahap pada masing-masing tingkat. Terdapat 2 tahap di antaranya. Yang pertama adalah tingkat 1, yaitu penalaran prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori tersebut, yaitu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, orientasi hukuman dan ketaatan. Yang kedua, individualisme dan tujuan. Selanjutnya adalah tingkat 2, yaitu penalaran konvensional. Merupakan suatu tingkat internalisasi individual menengah di mana seseorang tersebut menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal. Nah, ini terdapat tahap 3 dan tahap 4, yaitu tahap 3 norma-norma interpersonal, tahap 4 moralitas sistem sosial. Selanjutnya adalah tingkat 3, yaitu penalaran pasca konvensional. Suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Ini terdapat tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Tahap 6, prinsip-prinsip etis universal. Tingkat 1, yaitu moralitas prakonvensional. Ketika manusia berada dalam fase perkembangan prakonvensional. Ketika manusia berada dalam fase perkembangan prayuwana, mulai dari usia 4-10 tahun, yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman. Kedua, memperhatikan pemuasan kebutuhan. Dan selanjutnya adalah tingkat 2, yaitu moralitas konvensional. Ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan yuana pada usia 10-13 tahun, yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 memperhatikan citra anak yang baik, tahap 4 memperhatikan hukum dan peraturan. Selanjutnya adalah tingkat 3, yaitu moralitas pasca konvensional. Ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuana dan pasca yuana dari mulai usia 13 tahun ke atas, yang memandang moral lebih dari sekadar kesepakatan tradisi sosial. Ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 memperhatikan hak perseorangan, tahap 6 memperhatikan prinsip-prinsip etika. Selanjutnya adalah perkembangan keagamaan. Makna agama dan keyakinan beragama berubah sepanjang jalan perkembangan. Adapun ciri-ciri perkembangan keagamaan, yang pertama adalah kepercayaan kepada wujud supranatural atau Tuhan. Kedua, pembedaan antara yang sakral dan yang profan. Yang ketiga adalah tindakan ritual yang berpusat pada objek sakral
Yang keempat, tuntutan moral yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Kelima, perasaan yang khas agama. Keenam, sembahyang atau doa dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya dengan Tuhan. Ketujuh, konsep hidup di dunia dan apa yang harus dilakukan dihubungkan dengan Tuhan. Kedelapan, kelompok sosial seagama, seiman, atau seaspirasi. Perkembangan keagamaan memiliki beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain studi Elkin tentang perkembangan agama pada masa remaja dan dewasa. Individu-individu ini mulai memahami bahwa setiap agama yang berbeda memiliki keyakinan dasar yang berbeda. Yang kedua adalah teori pengembangan iman. Menurut Fowler, adalah proses dinamis dari komitmen yang memusatkan kepercayaan dan kesetiaan kita tergantung dan kepercayaan diri pada realitas kehidupan. Selanjutnya adalah teori Husserl. Nah, ini berfokus pada pengembangan penilaian agama. Yang terakhir adalah teori Kirkpatrick. Kirkpatrick ini kepercayaan dan praktik keagamaan individu dipengaruhi oleh orang tua mereka dan kualitas hubungan ikatan orang tua dan anak. Perkenalkan, saya Butsainah Rifa Astiawati, NPM 19144-60229. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Eliasi. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor keluarga bagi perkembangan dan faktor lingkungan bagi perkembangan. Yang pertama, faktor keluarga bagi perkembangan. Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non-formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Di dalam keluarga, anak pertama kali diajarkan pendidikan. Dari pendidikan, anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan, dan berbagai sikap. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada 3. 1. Tempat untuk mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma serta aturan dalam masyarakat. Yang kedua, tempat tersedianya kemapanan ekonomi. Yang ketiga, kelangsungan reproduksi. Kedua, peran keluarga dalam perkembangan anak. Efektivitas peran keluarga dalam perkembangan karakter anak dapat menjadi modal awal anak dalam pembentukan karakter, agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dengan baik. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Yang ketiga, peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak diberikan keluarga dalam bentuk pemahaman benda dan gambar. Ketika anak mulai kritis dan bertanya apa yang dilihatnya, maka perkembangan anak mulai terlihat. Yang keempat, peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran orang tua dalam perkembangan sosial ialah untuk membangun kepercayaan, membuat berbagai macam pilihan yang mereka buat sendiri. Peran keluarga dalam perkembangan sosial anak akan berhasil saat orang tua memberikan pelayanan dan pilihan yang baik dan benar kepada anaknya. Yang kelima, peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Peran orang tua dalam perkembangan moral kepada anak dapat diwujudkan melalui konsep nilai dan budi pekerti dan pembinaan akhlak. Pengaruh keluarga sangat besar dalam pembentukan moral anak untuk perkembangan kepribadian anak. Selanjutnya, faktor lingkungan bagi perkembangan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah orang tua. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan anak. Melalui komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap, kebiasaan, dan kepribadian anak.
Motivasi seorang individu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. 1. Kecakapan dan keterampilan seorang anak. 2. Harga diri. 3. Persepsi seorang anak mengenai diri sendiri. 4. Keinginan. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama adanya orang dekat yang dipercaya. 2. Cara orang tua mendidik dan membina anak. 3. Jenis dan sifat pergaulan. 4. Kelompok bermain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Venita. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan mendidik anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini bagi anak. Yang ketujuh, peran keluarga dalam perkembangan kreativitas anak. Peran keluarga dalam kreativitas anak mempengaruhi keterampilan berpikir anak melalui proses penalaran untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh anaknya. Kreativitas anak sebaiknya ada intervensi orang tua untuk memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi. Perkembangan kepribadian. Pengertian kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem, kecenderungan tertentu berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Contohnya, yang pertama itu karakteristik: pemalu, pendiam, pemarah, penyabar. Yang kedua, fisik, bentuk tubuh yang diwarisi dari orang tua. Yang ketiga, psikis, pikiran dan perasaan. 4. Budaya, identitas, warisan, pola perilaku. Beberapa pandangan tentang kepribadian. 1. Tipologi Jung menggolongkan kepribadian manusia dalam 3 golongan, yaitu yang pertama introvert. Introvert yaitu tipe kepribadian di mana minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri. Tindakannya lebih dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri. Orang dengan kepribadian ini mempunyai sifat tertutup, tidak tahan kritik, mudah tersinggung, sukar bergaul, sukar dimengerti orang lain, dan suka membesar-besarkan masalah. Yang kedua itu ada extrovert, yaitu tipe kepribadian di mana tindakannya lebih banyak dipengaruhi dunia luar. Orang dengan kepribadian ini bersifat terbuka, lincah dalam pergaulan, periang, ramah, ekspresi, emosinya spontan, kebal terhadap kritik, tidak begitu merasakan kegagalan, serta tidak banyak mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. Yang ketiga yaitu ambivert. Tipe kepribadian ini di mana orang tersebut memiliki kedua tipe dasar dan sulit untuk memasukkan ke dalam satu tipe. Hymen, tipe emosionalitas. Emosionalitas, mudah tergoyah oleh perasaan sehingga mudah bertindak. Tidak emosional, perasaan sedikit, tidak mudah tergoyah oleh perasaan orang lain sehingga tidak mudah bertindak. Selanjutnya, kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat. Guru sebagai pendidik dan pengajar harus memiliki kepribadian yang sehat. Karena kondisi sehat pembelajaran bisa disajikan dengan baik. Guru sehat saja tanpa ada persiapan mengajar dapat menyulitkan terciptanya pembelajaran dengan baik. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan guru dalam kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu stabilitas pembelajaran, yang kedua kualitas pembelajaran. Yang pertama itu stabilitas. Pembelajaran akan stabil bila guru berada dalam pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun mengenai kondisi pembelajaran tidak stabil disebabkan oleh 1. Kelas kosong karena guru tidak masuk karena sakit, tidak ada kabar atau izin.
Yang kedua, guru tidak masuk dan memberikan tugas. Namun pelaksanaan tugas tersebut ternyata dapat diselesaikan di bawah waktu yang semestinya diselesaikan jika guru tersebut mengajar di kelas. Yang ketiga, guru lupa mengajar dan kelas tidak mengingatkan. Ciri-ciri kepribadian yang sehat sebagai berikut. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik. Mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar. Tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan bereaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar atau extrovert, bersifat respect, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungan, dan bersifat fleksibel dalam berpikir. Yang kesembilan, penerimaan sosial. Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Yang kesebelas, berbahagia. Dan yang terakhir adalah sikap positif. Seseorang psikologi bernama Kobasa menemukan 3 sikap positif yang sangat mendukung kesehatan pribadi. Adapun kepribadian sehat memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, seseorang memiliki kepribadian sehat sampai tingkat di mana ia selalu dengan sengaja mencari kebaikan pada diri setiap orang atau setiap situasi. Yang kedua, seseorang memiliki kepribadian sehat sampai pada tingkat di mana ia bisa dengan leluasa memaafkan orang lain. Dan yang terakhir adalah seseorang memiliki kepribadian sehat sampai pada tingkat di mana ia bisa mudah rukun dengan banyak orang yang jenisnya berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Manudia, NPM 19144600232. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang sakit, kepribadian yang dewasa, dan yang terakhir yaitu harga diri. Pertama adalah kepribadian yang sakit. Kepribadian yang sakit yaitu kepribadian yang menyimpang dari kebiasaan pada umumnya atau bertentangan dengan norma, aturan, dan kaidah kepribadian yang seharusnya ditampilkan. Ciri kepribadian yang sakit menurut Syamsul Yusuf, yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, merasa tertekan. Yang keempat, bersikap senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindar di perilaku menyimpang meski sudah diberi peringatan atau dihukum. Yang keenam, kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Yang kesembilan, sulit tidur. Yang kesepuluh, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang kesebelas, sering pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Selanjutnya yaitu kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Lalu pesimis dalam menghadapi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu kurang bergairah dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat yang dimilikinya harga diri yang tinggi. Manfaat yang pertama yaitu individu akan semakin kuat dalam menghadapi tekanan kehidupan. Yang kedua, individu akan semakin giat bekerja. Yang ketiga, individu akan semakin ambisius. Yang keempat, individu akan memiliki harapan besar dalam membangun hubungan yang baik. Dan yang terakhir, individu akan semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang faktor yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama, ada faktor jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelijensi. Yang ketiga, kondisi fisik. Dan yang keempat, yaitu lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, yaitu lingkungan sosial. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.